Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Kuntilanak Kuning yang Mengincar Suamiku. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Mas Kai memperkenalkanku dengan dua orang yang datang bersama Pak Baim, Tono dan Kemal. Keduanya adalah pekerja yang sengaja dipanggil untuk membersihkan halaman depan. "Kok Mas tidak bilang-bilang?" protesku. "Mas lupa, saya ambilkan minum dulu Pak." Saya tidak lama Bu, mau langsung balik ke kantor," saut Pak Baim. "Kita ngobrol sebentar Pak." Mas Kai duduk di sofa. "Pakai baju dulu Mas," ucapku seraya berlalu ke dapur. Pak Baim sudah biasa melihat Mas begini. "Benar kan Pak?" balas Mas Kai. "Iya Bu, maklumlah, kita kan biasa di lapangan," saut Pak Baim. Bergegas aku mempersiapkan 3 gelas sirup dan menaruhnya di atas nampan. "Toh begitu, saya ajak kenalan tadi Pak," samar terdengar suara Pak Baim saat ku kembali ke ruang tamu. Ternyata ia masih penasaran dengan Dahlia. Seandainya saja ia tahu kalau Dahlia adalah sosok kuntilanak kuning yang memiliki wujud mengerikan. "Jangan Pak, dia galak," sautku seraya berbelok ke ruang tamu. "Segalak-galaknya perempuan Bu, pasti bisa ditaklukkan," saut Pak Baim. "Ingat istri di rumah Pak," timpal Mas Kai. "Bercanda Pak, cuman saya masih heran. Zaman sudah modern seperti ini, masih ada orang yang kerja pakai kebaya dan kain batik. Apa tidak ribet ya?" "Mungkin dia memang nyaman pakai itu Pak," sautku sembari meletakkan nampan di atas meja. "Loh, kan cuma 3. Buat Mas mana?" "Mas juga mau? Kenapa tadi tidak bilang?" sautku. "Iyalah, Mas juga kan haus habis manjat pohon." Pak Baim tertawa. "Minum punya saya saja Pak." "Jangan Pak, biar saya ambilkan lagi," sahutku. Aku kembali ke dapur membuatkan minuman untuk Mas Kai. Hampir 20 menit aku duduk di teras mengamati Mas Kai, Tono, dan Kemal yang sedang membersihkan halaman. Sementara Pak Baim sudah kembali ke kantor 10 menit lalu. "Hati-hati Ton, nanti ada tikus ukuran kucing," sindir Mas Kai sambil melirikku. "Mana ada tikus ukuran kucing Pak?" saut Tono. "Iya, Pak Kai memang suka mengada-ngada," timpalku. "Kan kamu sendiri yang tadi bilang lihat tikus ukuran kucing." Aku melotot kepadanya, spontan ia tersenyum lebar, membuat wajahnya terlihat tampan. Entah kenapa mataku malah fokus pada dadanya yang bidang dan berkeringat. Itu membuat aliran darah ini mengalir deras. Mas Kai menoleh padaku, mengangkat kedua alisnya. "Ada apa?" tanyanya. Aku menggeleng, lalu mengalihkan pandangan ke arah deretan pohon sawit. Sekilas ada kepala seseorang mengintip dari salah satu pohon. Namun, hanya dalam satu kedipan mata, orang itu sudah hilang. Siapa itu? Kutatap pohon tadi, tapi orang itu tidak juga terlihat. Apa aku salah lihat? Saking terlalu fokus menatap pohon itu, hingga tak sadar kalau Mas Kai sudah ada di dekatku. Spontan, aku menundukkan pandangan. "Kenapa nunduk?" tanyanya. "Enggak Mas, padahal kami sudah menikah 2,5 tahun. Namun, kenapa hari ini ada perasaan canggung saat melihatnya tidak pakai baju? Aneh." "Sayang, ambilkan makanan untuk Tono sama Kemal, sekalian untuk kamu dan Mas juga." Aku bangkit. Tapi Mas, di dapur cuma ada sop ayam." "Tadi pagi kamu beli tempe dan tahu kan?" "Iya, Mas mau?" "Ya goreng saja, nanti kita makan bareng di teras." "Baik Mas." Bergegas aku pergi ke dapur, menyiapkan makanan. Setelah semuanya siap, ku panggil Mas Kai untuk membantu membawa makanan itu ke teras. "Ton, Mal, ayo makan dulu," ajak Mas Kai yang sudah duduk bersamaku di lantai. "Iya, makan dulu, nanti baru lanjut bersihkan lagi," ucapku. Tono dan Kemal meletakkan arit besar di dekat tumpukan rumput.
lalu bergabung denganku dan Mas Kai, duduk di lantai teras. Memangnya perusahaan ini tidak punya pemotong rumput mesin, Mas? Tanyaku pada Mas Kai yang sedang memakan tahu. Ada, sautnya sambil mengunyah. Kok Tono sama Kemal disuruh pakai manual sih? Mas Kai menoleh pada kedua anak buahnya itu, sembari beberapa kali mengangkat alis. Tandanya ia ingin agar anak buahnya yang menjawab. Sebenarnya Pak Kai sudah meminta saya bawa pemotong mesin, Bu, tapi tidak jadi, balas Tono. Kenapa? Tanyaku. Soalnya mereka kesini jalan kaki. Kasihan kalau harus menenteng mesin dari kantor. Lagian halaman rumah ini tidak begitu besar. Sebentar lagi juga selesai, jelas Mas Kai. Oh iya, saya baru ingat kalau Papa Im juga tidak bawa mobil. Nah itu, saut Mas Kai. Selesai makan, aku langsung mencuci piring di dapur. Tiba-tiba punggung ini terasa kaku dan pegal, diikuti bulu kuduk yang meremang. Aku celingak-celinguk, takut. Dahlia tiba-tiba muncul. Aku bersenandung pelan untuk memecah keheningan dan mengalihkan perhatian agar tidak takut. Terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Spontan aku menoleh. Ternyata itu Mas Kai. Sejak kapan kamu bisa menyinden? Tanyanya. Siapa yang menyinden, Mas? Aku berbalik tanya, bingung. Kamu? Aku? Dari tadi nyanyi lagu barat kesukaanku kok. Mas bisa membedakan mana lagu barat dan lagu sinden, sayang. Tadi suara kamu kayak sinden profesional. Mas sampai terhanyut dengernya. Mas bisa saja. Namun aku mulai curiga. Suara yang Mas Kai dengar adalah suara Dahlia. Jangan-jangan itu suara Dahlia, tebakku. Jelas sekali itu suara kamu. Lagian dia kan tidak bisa masuk ke sini. Tapi Mas... Tiba-tiba kepalaku pusing sekali. Goyah. Beruntung Mas Kai dengan cepat menahan tubuhku. Kamu kenapa, sayang? Tanyanya penuh kekhawatiran. Kepala aku sakit banget, Mas. Balasku sambil memegang kepala. Kita ke dokter sekarang ya. Aku menggeleng pelan. Tidak usah, Mas. Aku mau istirahat saja di kamar. Ya sudah. Mas Kai mengantarku ke kamar. Aku berbaring. Biasanya tidur sebentar saja sudah hilang sakitnya, Mas. Ucapku. Kamu yakin? Iya. Kamu temani Tono dan Kemal saja. Kalau ada apa-apa, panggil Mas ya. Ucapnya sebelum keluar kamar. Aku memejamkan mata. Vira, Safira. Terdengar seseorang memanggil namaku. Sontak aku membuka mata. Di mana ini? Aku bingung saat tiba-tiba sudah ada di tengah hutan. Mas, teriakku sembari menyusuri jalan setapak. Safira. Lagi-lagi ada seseorang yang memanggilku. Suara wanita. Kuedarkan pandangan karena curiga kalau itu adalah Dahlia. Ia sedang duduk di salah satu pohon di dekatku, menatapku dengan mata yang merah menyala. Dahlia turun perlahan, seraya mengembangkan gaun kuningnya. Bergegas, aku berlari sekencang mungkin. Kamu mau kemana, Safira? Ucapnya, lalu tertawa melengking. Aku bisa merasakan kalau ia sedang mengejarku. Perhatikan langkahmu, Vira. Tak berselang lama, kaki ini seperti kehilangan pijakan. Aku terjebur ke dalam air. Tolong! Spontan aku berteriak, sembari menggapai tepian saat akan naik ke daratan. Ada yang menarik kakiku. Seketika itu, aku tenggelam. Tubuh ini meluncur dengan cepat ke dalam air. Aku mulai merasa sesak, serta ada tekanan yang sangat kuat di gendang telinga. Ini cuma mimpi, Vira. Ini cuma mimpi. Aku mensugesti diri, sembari menarik nafas. Namun, air malah memenuhi lubang hidung. Mas Kai! Aku berteriak kencang hingga air memasuki kerongkongan. Kurasakan tubuh ini bergetar hebat. Vira! Terdengar suara Mas Kai, spontan aku membuka mata, sembari menarik nafas panjang. Telinga ini berdenging kencang.
Aku menatap wajah Mas Kai. Mulutnya bergerak, tapi tak terdengar suara sedikit pun. Panik. Aku beristighfar berkali-kali, hingga pendengaranku kembali perlahan. Sayang, kini aku bisa mendengar suara Mas Kai, meski pelan. Aku bangkit dan langsung memeluknya. Kamu kenapa? Bisiknya. Aku mimpi buruk, Mas. Mimpi dia lagi. Iya. Anggap saja itu hanya bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi Mas, mimpinya sangat menakutkan. Aku sampai di... Shh. Mas Kai meletakkan jari telunjuknya tepat di mulutku. Jangan diceritakan, sayang. Sebaiknya sekarang kamu siap-siap. Kita harus berangkat sekarang. Berangkat kemana? Tanyaku bingung. Ke pasar. Kan kita mau belanja untuk pengajian besok. Sekarang? Kenapa tidak besok pagi saja, Mas? Mas Kai meletakkan punggung tangannya di dahiku. Kamu baik-baik saja kan? Memangnya kenapa, Mas? Aku semakin bingung dengan sikapnya. Sekarang sudah pagi, sayang. Pagi? Aku terkejut, lalu menoleh ke arah jendela. Suasana di luar sepertinya masih gelap. Ah, Mas jangan bercanda. Mas tidak bercanda. Kalau kamu tidak percaya, coba lihat ponselmu saja. Kurai ponsel di atas nakas, lalu melihat jam. Waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi. Hah? Bagaimana bisa? Apa aku tidur selama itu? Gimana? Mas tidak bercanda bukan? Ucap Mas Kai. Aku mengangguk pelan, masih memasang wajah bingung. Masih belum bisa mencerna kejadian yang aneh ini. Tidur lebih dari kemarin siang, lebih dari 12 jam. Kenapa Mas tidak membangunkanku? Protesku. Tadi kan sudah Mas bangunkan. Mas Kai turun dari tempat tidur. Maksudnya kenapa tidak membangunkanku dari kemarin sore? Kemarin sore? Sautnya seraya mengambil baju di lemari. Iya. Kemarin sore kan kamu tidak tidur, sayang. Balasnya sambil mengganti baju. Aku tidur, Mas. Iya, tapi sekitar jam 5 sore kamu sudah bangun. Terus langsung masak untuk makan malam. Masak? Bagaimana aku bisa masak sambil tidur, Mas? Mas Kai malah tertawa. Sebaiknya kamu cuci muka sana, ucapnya sembari berlalu keluar kamar. Mas mau kemana? Tanyaku sembari duduk di ujung tempat tidur. Mas mau manasin mobil, sautnya. Mobil siapa? Mobil Bapak Im. Aku mengejarnya hingga ke teras. Terlihat ada mobil yang sudah terparkir di depan rumah. Benar, itu mobil Bapak Im. Kenapa Bapak Im kesini, Mas? Mas Kai melirikku, wajahnya tampak kesal. Sudah tidak lucu, sayang. Cepat kamu ganti baju atau mandi. Mas harus mengembalikan mobil ini sebelum pukul 11. Siapa yang melucu? Kamu. Aku sedang tidak melucu, Mas. Aku benar-benar bertanya. Mempertanyakan hal yang seharusnya kamu sudah tahu, itu aneh dan tidak lucu, sayang. Aku tidak tahu, Mas. Mas Kai berjalan menghampiriku, matanya menyorot tajam. Kalau begitu apa yang kamu ingat? Seingatku, kepala ini pusing sekali. Terus takut tidur. Kamu sendiri yang mengantar ke kamar. Iya, tapi beberapa jam kemudian kamu bangun. Aku tidak bangun, Mas. Baru bangun pagi ini. Kalau kamu tidak bangun, siapa yang masak semalam? Siapa juga yang menemaniku menonton sepak bola? Jelas-jelas itu kamu. Mas yakin itu aku? Aku curiga kalau ini ada hubungannya dengan Dahlia. Apa mungkin ia menyamar menjadi diriku? Yakinlah, memang siapa lagi? Dahlia? Tidak mungkin, sayang. Mas yakin 100% kalau itu kamu. Meskipun sikap kamu memang agak aneh. Aneh bagaimana? Nanti saja Mas ceritakan. Sekarang kamu siap-siap dulu. Nanti keburu siang. Tapi aku penasaran, Mas. Mas Kai mendekat, lalu mengelus rambutku. Safira sayang, nanti Mas ceritakan semuanya. Aku menghela nafas. Ya sudah, tapi aku mau sholat subuh dulu. Bukannya kamu kemarin bilang kalau sedang tidak sholat? Kapan aku bilang begitu? Mas Kai terdiam, lalu kembalikan badan. Ya, terserah kamu saja. Mas tunggu di depan, jangan lama-lama, ucapnya sembari berjalan ke arah mobil. Sebentar, Mas.
teriakku dari ruang tamu setelah mengunci pintu. Aku bergegas masuk ke dalam mobil, disambut dengan wajah cemberut Mas Kai. Lama banget sayang, protesnya. Maaf mas, tadi aku mandi terus buat daftar belanjaan dulu. Kan bisa dicatat di mobil. Ia langsung melajukan mobil ke arah kanan. Loh, mau kemana mas? Tanyaku, karena biasanya mobil mengambil jalan ke kiri ke arah kampung. Ke pasar kan? Sautnya dengan pandangan lurus ke depan. Iya, tapi aku lewat sini. Ini jalan pintas sayang. Harusnya bilang mas, kan aku tidak tahu. Dari tadi kamu selalu jawab tidak tahu. Balasnya, ketus. Aku melirik wajahnya, sepertinya ia benar-benar kesal. Sepanjang mata memandang, aku hanya melihat deretan pohon sawit. Tak ada perumahan warga sama sekali. Tak lama berselang, terlihat ada 2 truk pengangkut buah sawit terparkir di pinggir jalan. Mas Kai membuka kaca jendelanya, sembari menghentikan laju mobil. Ia menengok keluar. Pekerja yang berdiri di dekat trukku langsung menyapanya. Setelah mengobrol sebentar, mobil kembali melaju. Aku melirik Mas Kai yang tampak fokus memperhatikan jalan. Sepertinya ia lupa dengan janjinya untuk menceritakan kejadian semalam. Mas, ucapku pelan. Ya, sautnya tanpa menoleh pas aku. Tadi mas bilang mau menceritakan kejadian semalam. Mas Kai terdiam cukup lama. Mas, sebenarnya mas masih bingung. Kamu benar-benar tidak ingat kejadian semalam? Kan aku sudah bilang, dari kemarin sore aku tidur dan baru bangun tadi pagi. Kalau kamu tidur terus siapa yang menemani mas semalam? Lagi-lagi pertanyaan itu. Mungkin itu Dahlia, sautku kesal. Mas Kai menoleh kepadaku. Tidak mungkin sayang. Aku tidur, terus ada yang menemani kamu. Siapa lagi kalau bukan Dahlia? Kamu tidak tidur. Mas Kai meninggikan suara. Aku tidur mas. Aku pun tak mau kalah, ikut meninggikan suaraku. Terdengar suara benturan kencang dari depan mobil. Spontan Mas Kai menginjak rem, hingga nyaris membuat tubuhku terjungkal ke depan. Kamu tidak apa-apa sayang? Tanyanya. Tidak apa-apa mas. Kami kompak menatap ke depan. Apa mas menabrak sesuatu? Tanyaku. Mas tidak tahu. Mas Kai mematikan mobil, kemudian berniat untuk turun. Bergegas aku memegang tangannya, mencegahnya untuk turun. Jangan turun mas, ucapku. Mas Kai menoleh, lalu melepaskan genggamanku. Wajahnya kembali terlihat kesal. Kamu ini kenapa? Kalau ternyata kita menabrak manusia bagaimana? Kan harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa mas melihat ada orang nyebrang? Tidak. Tadi kan kamu ngajak ngobrol mas. Aku juga tidak lihat ada orang nyebrang mas. Terus menurut kamu, benturan sekeras itu asalnya dari mana? Satu-satunya jawaban yang terlintas dalam pikiranku hanyalah Dahlia. Pasti ini semua ulahnya. Dahlia mas, balasku. Ah, kamu ini. Tidak semua hal atau kejadian harus dihubungkan dengannya. Mas Kai membuka pintu, lalu berjalan ke depan mobil. Sementara aku memilih tetap di dalam mobil, sembari memperhatikannya. Suamimu suka dengan masakan saya. Bisik suara tepat di belakangku, spontan membuat sekujur tubuhku merinding. Dahlia, apa ya di belakangku? Perlahan aku melirik kaca spion dalam mobil. Kosong, ia tak ada di belakang. Mas, panggilku setengah berteriak. Bergegas ia berlari menghampiriku. Ada apa? Tanyanya. Dahlia. Dahlia? Tadi aku dengar suara Dahlia di belakang. Kamu yakin? Iya mas. Mas Kai masuk ke dalam mobil, lalu mulai menyalakan mobil dan melaju tanpa berbicara satu patah kata pun. Aku benar-benar bingung bercampur takut. Mas, ucapku selara meliriknya. Ya, balasnya singkat dengan pandangan lurus ke depan. Gimana kondisi mobilnya? Mobilnya baik-baik saja, tidak ada yang rusak. Jadi kita nabrak apa? Tidak nabrak apa-apa, sayang. Sepertinya dugaan kamu benar. Makanya mas buru-buru pergi dari tempat tadi. Balas Mas Kai. Mas jadi berpikir kalau yang kemarin malam itu memang bukan kamu. Hanya saja mas masih bingung.
Jika memang Dahlia menyamar jadi kamu, kenapa kamu yang asli tidak ada di kamar? Apa mungkin dia memindahkan ragaku ke suatu tempat? Rasanya tidak mungkin. Kemungkinan terbesar kalau ia memakai raga kamu. Apa mungkin hantu bisa meminjam raga seseorang saat tertidur? Jujur, aku belum pernah mendengar atau tahu tentang masalah itu. Namun jika benar Dahlia meminjam ragaku, apa tujuannya? Mas bisa ceritakan kejadian semalam? Sebentar ya sayang. Setelah keluar dari perkebunan sawit ini, Mas khawatir dia masih mengikuti kita. Baik Mas. Kurang dari 10 menit kemudian, kami sudah keluar dari area perkebunan. Mas Kai belum juga mulai bercerita. Apa mungkin ia lupa? Mas, panggilku. Iya sebentar, sautnya. Mas Kai memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, tak jauh dari sebuah warung bubur ayam. Mas ceritakan sambil sarapan, ucapnya lalu mengajakku turun. Sekitar pukul 3 sore, Tono dan Kemal pamit pulang. Setelah itu, Mas pergi mandi lalu sholat asar. Mas lihat kamu masih tertidur pulas. Mas Kai mulai cerita sambil menunggu bubur pesanannya datang. Setelah sholat asar, Mas Kai menonton televisi di ruang tengah. Waktu pun berlalu begitu cepat, hingga ia tak sadar sudah menjelang maghrib. Mas pergi ke kamar, niatnya mau membangunkan kamu. Ternyata kamu sudah bangun. Ucap Mas Kai bersamaan dengan 2 mangkuk bubur ayam yang sudah tersedia di atas meja. Makan dulu sayang, imbuhnya. Iya Mas. Sebentar saja, makanan kami sudah habis tak tersisa. Mas Kai menatapku. Ada apa Mas? Tanyaku sedikit canggung dengan tatapannya itu. Hanya memastikan kalau sekarang ini kamu yang asli. Memangnya kalau yang palsu seperti apa? Mas Kai melanjutkan cerita saat melihatku sudah duduk di ujung tempat tidur. Ia mengingatkan untuk sholat asar. Namun, aku menolak dengan alasan sedang tidak sholat. Apa dia cerita alasannya tidak sholat, Mas? Tanyaku. Bodohnya Mas langsung percaya saja. Tidak bertanya alasannya kenapa. Toh kamu sedang sakit, jadi mungkin memang tidak sedang sholat. Kan bisa sholat sambil duduk atau tiduran, Mas. Mas tidak kepikiran sampai sana, sayang. Saat azan maghrib berkumandang, aku pergi keluar kamar. Sementara Mas Kai sholat sendirian di dalam kamar. Selesai sholat, Mas lihat kamu sudah sibuk di dapur, mempersiapkan makan malam. Memang apa yang aku masak? Tanyaku. Tumis kangkung, tempe, tahu dan sambal. Apa enak? Iya. Pantas dia sangat senang saat tahu kamu suka masakannya. Dari mana kamu tahu? Dia yang bilang sendiri waktu di mobil tadi. Maaf sayang, seandainya Mas tahu kalau yang masak itu dia, Mas tidak akan memujinya. Mas Kai menarik tanganku, lalu mengecupnya. Iya Mas, tidak apa-apa. Tadi di rumah, Mas bilang sikapku semalam sedikit aneh. Apa Mas tidak menyadarinya? Mas berpikir kalau kamu memang sedang manja saja. Manja bagaimana? Setelah makan malam, aku menemani Mas Kai di ruang tengah. Kamu terus memegang tangan Mas dan mengelus-elus rambut. Terus berkali-kali meminta Mas untuk apa Mas? Mas Kai celingak-celinguk tak jelas. Sebaiknya untuk masalah ini Mas ceritakan di mobil saja. Kenapa tidak di sini? Padahal aku sudah sangat penasaran. Tidak baik diceritakan di sini. Kalau sampai ada yang dengar bisa malu. Kenapa harus malu? Kamu ke mobil duluan. Mas bayar makanannya dulu. Aku meliriknya kesal. Lalu bangkit dan berjalan ke arah mobil. Tak berselang lama, ia datang dengan senyuman mengembang. Kenapa Mas senyum-senyum begitu? Tanyaku masih agak kesal. Jangan-jangan Mas lagi membayangkan aku yang semalam. Sambungku. Sudah, lebih baik kamu masuk mobil dulu. Aku masuk ke dalam mobil, duduk sembari menatapnya yang dari tadi senyum tak jelas. Sekarang sudah di mobil, ayo ceritakan. Sabar, Mas nyalakan mobil dulu. Mas Kai menyalakan mobil, lalu melaju ke arah pasar. Kapan ceritanya? Tagihku. Ia menoleh sebentar. Kamu ini kalau sudah ada maunya tidak bisa sabar sebentar. Persis sekali dengan semalam. Memangnya apa yang aku lakukan semalam? Apa kamu tidak ingat? Sahutnya terkekeh. Mas,
Jangan memancing emosi wanita hamil. Iya, maaf sayangku yang cantik. Jadi semalam bukan hanya memegang tangan dan mengelus rambut saja, kamu juga meminta Mas untuk melakukan itu. Itu apa? Kalau bicara yang jelas, Mas. Jangan marah-marah, tidak baik untuk kesehatan janin. Ya habisnya kamu sendiri yang mancing-mancing. Jadi semalam kamu meminta Mas berhubungan badan. Apa? Spontan aku menoleh padanya. Apa Mas melakukannya? Menurut kamu? Ia malah berbalik tanya. Iya atau tidak, Mas? Aku tidak bisa membayangkan kalau suamiku berhubungan dengan wanita lain, meskipun wanita itu sedang menggunakan tubuhku. Jawab, Mas. Aku sudah kesal menunggu jawabannya, berharap ia tidak melakukan itu. Tidak, sayang. Mas Kai menjawab sambil menatapku. Meskipun dokter bilang itu aman-aman saja, tapi Mas tidak ingin melakukannya. Mas takut nanti terjadi sesuatu pada kandungan kamu. Aku langsung merasa lega, tapi tersisa sedikit kekesalan. Giliran masalah itu Mas bisa berpikir jernih. Kenapa tentang sholat Mas tidak bisa berpikir jernih? Mas tahu kan, kalau orang hamil itu tidak ada menstruasi. Iya, Mas juga tahu. Kan tadi sudah dibilang kalau Mas kira kamu masih sakit. Tapi aku masih kesal, Mas. Kenapa kamu bisa teledor seperti itu? Tidak bisa membedakan istri yang sudah bersama hampir 3 tahun. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati. Aku tak bisa membayangkan suamiku sendiri tidur dengan orang lain. Iya, sayangku yang cantik. Mas Kai mengulurkan tangan kirinya dan mengelus rambutku. Mas minta maaf soal kejadian kemarin dan sebelum-sebelumnya. Sekarang Mas harus lebih ekstra hati-hati. Apalagi setelah tahu kalau ternyata Dahlia masih ada di sekitar kita. Sesampainya di pasar, aku langsung membuka catatan. Kira-kira ada berapa orang yang akan datang, Mas? Tanyaku. Buatkan saja untuk 50 orang. Kalaupun nanti yang datang kurang dari itu, bisa Mas bagikan ke teman-teman kantor. Ini saatnya balas dendam dengan kelakuannya kemarin. Lihat saja. Kami mulai berkeliling, membeli bahan makanan sesuai catatan. Semakin lama berkeliling, semakin bertambah pula kantong kresek yang dibawa Mas Kai. Namun, ia tidak mengeluh sedikit pun, tetap membuntuti kemana saja. Mas tidak keberatan. Aku khawatir kalau tiba-tiba suamiku pingsan karena terlalu banyak membawa beban. Tidak, sayang. Kamu lanjut saja belanjanya. Mas masih kuat. Ia tersenyum manis, membuatku merasa kasihan. Tinggal beli wortel 5 kilo. Aku pura-pura melihat catatan. Dari sudut mata terlihat Mas Kai menghela nafas sembari menelan ludah. Mas yakin masih kuat? Masih, sayang. Ya sudah, yuk pulang. Misi balas dendamku gagal. Loh, wortelnya tidak jadi? Tidak, Mas. Aku hanya bercanda. Ah, kamu ini yakin tidak ada yang terlewat? Yakin, Mas. Kami pun berjalan menuju parkiran. Mas Kai menaruh belanjaan di kursi tengah. Ia menghela nafas panjang saat duduk di kursi. Wajahnya basah, penuh dengan keringat. Aku ambil tisu yang ada di dashboard, lalu mengelap wajahnya. Makasih, sayang, ucapnya sambil menyalakan mobil. Mobil pun melaju dengan cepat menuju rumah. Kali ini Mas Kai memilih jalan memutar, melewati perkampungan. Sesampainya di rumah, aku langsung merapikan bahan-bahan makanan. Soalnya pengajian akan digelar besok siang. Setelah zuhur, jadi ada makanan yang harus dibuat lebih dulu. Sayang, Mas Kai keluar kamar habis mengganti baju. Iya, Mas, sahutku. Istri Papa mau kesini buat bantu-bantu kamu masak. Oke, Mas. Sip. Setelah bahan makanan tertata rapi, aku duduk di ruang tengah bersama Mas Kai. Pak Baim datang jam berapa, Mas? Paling sebentar lagi. Dia masih di kantor sekarang. Kok Mas tidak ke kantor? Sekarang kan hari Minggu, sayang. Mas baru masuk besok, Senin. Oh, Pak Baim? Dia sudah terbiasa ada di kantor pas hari libur. Paling mencari teman ngobrol. Assalamualaikum. Ada tamu yang datang, sudah pasti itu Pak Baim. Waalaikumsalam. Mas Kai bangkit untuk membukakan pintu. Tak berselang lama, ia berjalan ke ruang tengah bersama Pak Baim dan istrinya, Bu Ismi. Aku dan Bu Ismi mengobrol di ruang tengah.
sementara Papa Im dan Mas Kai sedang meminum kopi di teras. Semur daging dan kentang baladonya dimasak sekarang saja ya, Bu. Jadi nanti pagi bisa dihangatkan, usul Bu Ismi. Iya, Bu. Nanti acar sama bihunnya bisa besok pagi. Kami pun mulai memasak. Bu Ismi bertugas memotong daging dan kentang, sementara aku mempersiapkan bumbunya. Setelah nyaris 3 jam berkutat di dapur, masakan sudah hampir selesai. Hanya tinggal menunggu rendang saja. Adzan asar berkumandang. Bu Ismi dan Papa Im pamit pulang. Rencananya, besok pagi mereka akan datang lagi untuk membantu mengemas makanan. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.